Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kajian naskah pada pertemuan kelima, yaitu tentang cara meneliti naskah kuno. Saya akan membantu kalian untuk memahami materi ini dengan memberikan PPT dan merecord audio untuk memaparkan materinya. Jadi, selamat menikmati. Ketika kalian diminta untuk meneliti sebuah naskah kuno, bagi kalian tidak terbiasa meneliti naskah, tentu akan merasa kebingungan. Saya akan mengkaji naskah apa, judulnya apa, isinya tentang apa, dan bagaimana cara saya mendapatkannya. Dan ini saya akan memberikan tahapan-tahapan bagaimana memunculkan ide sehingga kalian bisa memutuskan naskah apa yang akan kalian kaji. Oke, selamat disimak. Cara pertama yang dapat kalian lakukan ya. Cara yang pertama yaitu kalian dapat melihat-lihat koleksi naskah pada katalog naskah. Katalog naskah di sini yaitu daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi, ya, atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Jadi dari katalog naskah ini kalian bisa melihat berbagai judul naskah beserta deskripsi naskahnya menurut alfabetis, ya, atau jika kalian tidak mau melihat satu-satu, kalian bisa melihatnya melalui indeks. Mengenai cara pembacaan katalog ini nanti saya akan ajarkan pada simulasi naskah. Dan terdapat beberapa katalog naskah yang beredar di Indonesia, di antaranya 3 katalog naskah yang saya tunjukkan pada PPT, yaitu katalog naskah Perpusnas, ya, kemudian katalog naskah khusus naskah di Jawa Barat, kemudian katalog naskah Kagama Cirebon 2, ada yang satunya. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh katalog naskah yang ada. Kedua, yaitu kalian bisa mencari naskah kuno yang sudah dialih mediakan menjadi digital, ya, yang tersedia pada platform web yang ada. Misalnya pada www.lektur Kemenag itu disediakan konten naskah digital secara gratis. Kalian bisa melihatnya, ya, mau dari tahun berapa, kemudian koleksi dari kota mana dan sebagainya. Tinggal klik maka akan muncul naskah digitalnya. Begitupun dengan web Perpusnas, itu juga kalian bisa melihat-lihat koleksi naskah digital yang ada, ya, dengan mengetiki dan sebagainya. Begitupun dengan ada dari Dreamsea, itu juga menyediakan platform digital, ya, naskah digital. Kemudian ada juga dari British Library dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk meneliti naskah setelah kalian membaca jurnal penelitian atau artikel ilmiah. Sekarang ini sudah banyak hasil penelitian filologi yang dipublis pada jurnal-jurnal penelitian, ya, misalnya yang saya temukan ini jurnal Jumantara yang berjudul Perempuan dalam Manuskrip Aceh, Kajian Teks dan Konteks. Dan ini menarik, ya, bahwa diceritakan di sini ada tokoh perempuan yang diceritakan dalam manuskrip di Aceh seperti apa, dan ini bisa menjadi inspirasi kalian juga mencari juga sosok perempuan dalam manuskrip di Jawa. Kemudian mengenai artikel ilmiah, ini juga bisa menjadi inspirasi kalian. Misalnya yang saya temukan yaitu Sufi Perempuan Indonesia dalam teks-teks kuno. Karena biasanya tokoh sufi itu laki-laki, dan ini perempuan, seperti apakah? Dan ini ada di naskah kuno. Seperti itu gambarannya.
Cara yang selanjutnya yaitu kalian bisa meneliti naskah dari hasil suntingan naskah. Saya sudah menjelaskan ya bagaimana gambaran suntingan naskah itu, dan ini adalah salah satu contoh buku hasil suntingan naskah. Saya sendiri pernah meneliti filologi ya dari hasil suntingan naskah. Ya, saya pernah teliti yaitu Caruk Kanda Carang Satus. Saya mengkaji dari sisi ajalan toleransinya. Kalian bisa membaca tulisan saya ya pada link nanti di bawah hasil referensi ya, silahkan nanti dibaca. Dan di dalam suntingan naskah ini kalian tidak perlu lagi untuk mentransliterasi ya, menerjemahkan, bahkan sudah dilakukan edisi teks ya, jadi ini sudah bersih ya, kalian bisa dengan mudah membaca. Dan terkadang peneliti ini hanya sekedar untuk mentransliterasi dan menerjemahkan saja, mengkaji isinya belum. Nah, ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk mengambil isinya kemudian dikaji. Oke, selamat mencoba. Selanjutnya, kalian bisa mendapatkan inspirasi setelah kalian membaca buku. Bisa itu bukunya berbentuk ilmiah maupun fiksi. Buku yang pertama yaitu yang judulnya Prajurit Perempuan Jawa, ditulis oleh Anne Kumar. Jadi Anne Kumar di sini meneliti sebuah naskah ya berisi tentang prajurit perempuan Jawa yang kemudian ditambahkan dengan informasi-informasi lainnya sehingga menjadilah buku ini. Saya pernah mengambil sumber ini untuk hasil penulisan saya pada jurnal. Kalian bisa membacanya pada link di bawah ya. Nah, kemudian kalau mengenai buku fiksi, ini sesungguhnya hanya untuk inspirasi kalian saja. Jadi sebenarnya kalian tahu ya bahwa Putri Aung Tun itu memang ada ya, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati, dan sesungguhnya pada naskah-naskah kuno itu ada ya diceritakan mengenai sosok Aung Tun itu seperti apa. Dan diharapkan setelah kalian membaca buku ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk meneliti naskah kuno. Setelah kalian telah menentukan akan membahas naskah apa, selanjutnya lakukan namanya inventarisasi naskah, yaitu kegiatan mendaftar semua data naskah ya, itu naskah yang akan diteliti yang ada pada katalog, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan lain-lain. Jadi ketika kalian sudah memutuskan judulnya apa ya, yang bisa bersumber dari mana saja ya kalian terinspirasinya itu, kemudian data ya, misalnya itu ada di katalog, tulis katalog apa ya, kemudian seperti apa datanya. Ketika itu ada di buku, tulis buku apa, karang oleh siapa, dan sebagainya. Tuh, jadi semua informasi terkait naskah yang akan kalian teliti didata semuanya. Tahap yang berikutnya yaitu kalian akan menggunakan metode penelitian filologi seperti apa. Ketika ditemukan naskah itu hanya satu buah saja, dia tunggal ya, gunakan naskah penelitian naskah tunggal ya. Ada naskah di metode diplomatis, ada metode standar. Selanjutnya, jika naskah itu jamak, lebih dari satu ya, variannya banyak ya, kalian putuskan akan menggunakan metode penelitian apa. Bisa menggunakan metode gabungan, landasan, tema, intuisi, dan sebagainya. Segera putuskan. Tahap yang keempat yaitu membaca naskah. Dan membaca naskah ini dilakukan ketika kalian menemukan naskah itu lebih dari satu. Jadi ketika kalian menemukan variannya itu banyak, mungkin ada 2, 3, sampai 4, itu harus dimiliki semua varian naskah itu. Kemudian baca semuanya ya.
Tahap yang kelima yaitu lakukan deskripsi naskah. Kalian sudah mengetahui ya teorinya, ya apa-apa saja yang termasuk ke dalam deskripsi naskah. Misalnya siapa itu pengarangnya, kemudian berapa usia naskahnya, apa bahan naskah yang digunakan, menggunakan aksara apa, menggunakan bahasa apa, dan lain-lain. Nah, setelah itu lakukan namanya kegiatan transliterasi dan terjemahan, ya, agar pembaca tahu bahwa maksud arti dari isi naskah itu seperti apa. Terakhir dalam penelitian filologi ini yaitu kalian melakukan kegiatan kritik teks atau edisi teks. Dan kegiatan ini kalian sudah mengetahuinya ya dari penjelasan sebelumnya. Bagaimana cara untuk membersihkan kesalahan-kesalahan tulis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan teks yang mendekati aslinya, sehingga pembaca ketika membaca hasil penelitian kalian itu mudah dan dinikmati oleh mereka. Ini adalah hasil penelitian yang pernah saya lakukan, ya, yang saya buat jurnalnya, ya. Silakan kalian bisa membacanya sendiri ya pada Google. Ini sudah ada judul, kemudian jurnalnya apa, ya, volumenya berapa, nomornya berapa, dan tahunnya berapa. Silakan dibaca untuk inspirasi kalian, ya. Bagaimana cara menuangkan hasil penelitian filologi itu ke dalam jurnal. Sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan meneliti filologi, yaitu dari cara mencari naskah kunonya, kemudian ketika mendapatkannya kalian harus melakukan apa, dan hasil akhirnya harus seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.